Buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 5, tahun 2021, bab 7, subbab B, Kondisi Perekonomian Daerahku, bagian 1. Adik-adik, sebelum kita mulai pada pembahasan topik subbab kedua yang berjudul Kondisi Perekonomian Daerahku, apakah kalian pernah memikirkan apa saja bentuk aktivitas perekonomian di daerahku? Kemudian, apakah aktivitas perekonomian andalan daerahku? Dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di daerahku? Suatu pagi di rumah Dara. Ayah berangkat kerja ya, Bu? Dara juga berangkat sekolah, Bu. Iya, hati-hati di jalan. Pernahkah kalian memerhatikan kesibukan pagi hari di sekitar kalian? Pada pagi hari, seluruh warga akan sibuk mempersiapkan diri untuk beraktivitas hari itu. Anak-anak bersiap untuk sekolah. Ayah bersiap ke tempat kerja. Bahkan mungkin ibu juga bersiap bekerja atau pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan keluarga. Ya, di pagi hari, aktivitas ekonomi masyarakat mulai kembali bergerak. Seperti yang kalian ketahui, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Apa saja aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Yuk kita pelajari bersama. Aktivitas ekonomi masyarakat. Aktivitas ekonomi di masyarakat sangat beragam. Ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, perdagangan, jasa, pertambangan, dan perindustrian. Ada yang bekerja di perkantoran, bank, sawah, ladang, tempat-tempat perbelanjaan, pabrik, pelabuhan, dan tempat lainnya. Berikut beberapa contoh aktivitas di masyarakat. Pertama, di daerah perkotaan. Contoh aktivitas masyarakat di perkotaan adalah lalu lalang orang-orang di pagi hari yang hendak menuju tempat aktivitasnya masing-masing, seperti kantor atau pabrik. Selanjutnya, di daerah pedesaan. Contoh aktivitas masyarakat di pedesaan adalah orang-orang yang pergi ke kebun, ladang, atau untuk mengurusi lahan agar mendapatkan hasil panen yang bagus dan melimpah. Kemudian, di daerah pasar tradisional. Contoh aktivitas masyarakat di pasar tradisional adalah para pedagang yang memulai aktivitas sejak pagi buta, di mana biasanya produk-produk segar yang akan mereka jual mulai berdatangan. Mari kita lakukan bersama dan bermain peran sebagai pelaku ekonomi. Adik-adik, sekarang kalian akan bermain peran sebagai pelaku ekonomi. Berkumpullah bersama kelompok yang sudah ditentukan. Masing-masing anggota kelompok harus memilih peran sebagai salah satu pelaku ekonomi. Sesuaikan dengan aktivitas ekonomi yang ada di daerah kalian. Misalnya, ada yang memilih sebagai petani karena banyak lahan pertanian di daerah kalian. Ada yang memilih sebagai peternak karena daerah kalian berpotensi sebagai daerah peternakan. Ada juga yang memilih sebagai nelayan karena daerah kalian merupakan daerah pantai. Dan peran pelaku ekonomi lainnya yang ada di daerah kalian. Setelah menentukan peran, lakukan kegiatan sesuai petunjuk berikut. Pertama, diskusikan dalam kelompok apa yang bisa kalian lakukan sebagai pelaku ekonomi agar dapat meningkatkan perekonomian di daerah kalian. Kedua, simpan hasil diskusi kelompok kalian untuk bahan presentasi nanti. Guru kalian akan membantu kegiatan presentasi. Adik-adik, berikut kosakata baru yang mungkin baru kalian dengar.
Pelaku ekonomi adalah masyarakat yang terlibat dalam proses ekonomi. Adik-adik, kita lanjut pembahasannya ya. Sumber daya alam dan jenis aktivitas ekonomi. Kondisi geografis dan sumber daya yang dimiliki suatu tempat akan sangat berpengaruh kepada jenis aktivitas perekonomian masyarakatnya. Semakin banyak sumber daya yang dimiliki, maka semakin mudah pula pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Jika kondisinya berlimpah, sumber daya tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah lain. Sebaliknya, jika sumber daya yang diperlukan tidak tersedia atau sedikit, maka sumber daya tersebut akan didatangkan dari tempat lain. Dengan demikian, semua kebutuhan masyarakat setempat dapat terpenuhi. Saat suatu barang kebutuhan masyarakat dapat diproduksi di daerah sendiri menggunakan sumber daya alam yang ada, maka barang tersebut dapat dikatakan sebagai barang asli atau barang khas daerah tersebut. Jika produksinya memiliki kualitas unggul, maka akan menjadi produk kebanggaan daerah. Setelah mendengar penjelasan dan melakukan beberapa aktivitas, adik-adik, mari kita mencoba merefleksikan kembali materi-materi tadi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Barang kebutuhan apa sajakah yang kalian gunakan setiap hari? Kalian bisa menyebutkan dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. 2. Di manakah kalian dapat menemukan barang kebutuhan tersebut? 3. Hasil produksi di bidang apakah barang tersebut? 4. Menurut kalian, apakah barang kebutuhan itu merupakan produksi asli daerah kalian? Jelaskan alasannya. 5. Adakah barang kebutuhan di rumah kalian yang bukan merupakan produk daerah kalian? 6. Saat ini, kalian termasuk konsumen yang merupakan salah satu pelaku ekonomi daerah kalian. Sebagai konsumen, apa yang akan kalian lakukan untuk meningkatkan perekonomian di daerah kalian? 7. Jadi, hal apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian daerah kalian? Adik-adik, aktivitas ekonomi apa saja yang ada di daerah kalian? Adakah yang baru kalian ketahui? Yuk, mulai coba amati sekitar kalian dan hubungkan dengan pembahasan materi yang telah kita dengar tadi. Halo adik-adik! Setelah sebelumnya kalian telah mendengar pembahasan mengenai aktivitas di sekitar kalian, yuk kita belajar lebih lanjut mengenai faktor pendukung kondisi perekonomian daerah. Selain kondisi geografis dan kesediaan sumber daya, ada faktor lain yang juga mendukung kondisi perekonomian di suatu daerah. Pertama, faktor bangunan, jembatan, dan jalan atau infrastruktur. Apa pengaruhnya? Mari simak cuplikan yang dikutip dari portal berita rakyat Kaltara berikut. Senin 30 Januari 2017 pukul 12:21. Akibat kerusakan jalan di kilometer 20 Berau, pasokan gas dan ayam terhambat. Kerusakan jalan Trans Kalimantan Poros Berau Bulungan mengakibatkan antrean kendaraan yang cukup panjang, baik dari arah Berau maupun Bulungan. Akibatnya, pasokan barang-barang dari arah Berau pun terhambat. 2 mobil pengangkut tabung gas LPG 3 kg misalnya terjebak dalam antrean panjang. Begitu pula pasokan ayam potong, sayuran, dan ikan laut dari arah barat terhambat sampai di tujuan. Hal ini berdampak pada penjualannya karena banyak pelanggan yang tidak jadi membeli. Adik-adik, berikut kosakata baru yang mungkin baru kalian dengar. Infrastruktur
adalah bangunan, jembatan, atau jalan yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Faktor lain yang mendukung kondisi perekonomian daerah adalah faktor teknologi. Apa pengaruhnya? Mari simak kembali cuplikan berita yang dikutip dari portal jatengprof.go.id berikut ini. Pada tahun 2017, para petani padi di Kabupaten Purbalingga mulai beralih menanam padi jenis unggul yang memiliki masa panen yang lebih pendek, yaitu 70 hari. Padi ini lebih tahan hama, memiliki daya tahan yang lebih kuat terhadap lingkungan, tidak mudah roboh, dan bisa memiliki bulir padi sampai 400 bulir di setiap rumpunnya. Dengan masa tanam pendek, maka padi dapat dipanen 3-4 kali dalam setahun, sehingga diharapkan persediaan beras akan berlebih, sehingga selain bisa memenuhi kebutuhan warga, juga bisa didistribusikan ke daerah lain sebagai produk unggulan Purbalingga. Adapun faktor sumber daya manusia yang mendukung kondisi perekonomian daerah, apa pengaruhnya? Mari simak cuplikan berita yang dikutip dari portal news.kkp.go.id berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan atau BRSDM terus berupaya meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan. Salah satunya dengan gencar melakukan pelatihan diversifikasi pengolahan ikan bagi nelayan, pembudidaya, dan pengolah ikan. Setiap pelaku utama baik nelayan, pembudidaya, pengolah ikan harus memanfaatkan kompetensi yang telah dipelajari dan aktif mengembangkan diri sendiri sehingga mampu bersaing dan meningkatkan usaha yang dijalankan. Pesan Kepala Puslatlu KP, Lili Aprilia Pregiwati. Agar kita lebih memahami lagi, yuk kita lakukan kegiatan memilih tantangan. Adik-adik, ceritakan tentang daerahmu. 1. Buatlah cerita pendek tentang aktivitas ekonomi, tempat aktivitas ekonomi, dan hasil produksi daerah kalian. 2. Lalu, ceritakan pada teman atau saudara kalian. 3. Jika kalian memiliki teman atau saudara yang berada di luar kota, kalian bisa bercerita langsung melalui telepon atau mengirimi mereka surat. Apa yang sudah aku pelajari? Adik-adik, mari kita ulas kembali apa yang sudah kita bahas mengenai aktivitas ekonomi. 1. Aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Aktivitas ekonomi masyarakat terdiri atas bidang pertanian, perkebunan, perikanan, industri, peternakan, perdagangan, jasa, dan pertambangan. 3. Aktivitas ekonomi di suatu daerah bergantung pada kondisi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang ada di daerah tersebut. 4. Aktivitas ekonomi memengaruhi kondisi perekonomian di suatu daerah. 5. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat membantu meningkatkan kondisi perekonomian di suatu daerah. Nah, buku audio selanjutnya kita akan mendengarkan subbab terakhir bab ini dengan judul Wah, ternyata daerahku luar biasa. Masih fokus kan adik-adik?